warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Agustina Adila. Saya dari RA1 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, tentunya kalian sudah pernah dengar dong apa itu sarana dan prasarana. Nah, sarana itu adalah fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan di pendidikan. Jadi segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung atau memfasilitasi suatu kegiatan. Sarana itu berupa alat, perlengkapan, fasilitas. Contohnya itu kayak sarana pendidikan, contohnya seperti buku, meja, kursi, dan proyektor yang digunakan di dalam kelas. Selanjutnya ada prasarana. Prasarana itu sarana yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikannya gitu. Pengelolaan sarana dan prasarana itu proses pengelolaan sarana dan prasarana sekolah agar berfungsi dengan baik dan memungkinkan guru dan siswa melaksanakan tugasnya secara efektif dan optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Prasarana itu contohnya yaitu seperti bangunan, jalan, transportasi, dan sebagainya. Nah, di sini ada jenis sarana dan prasarana. Jenis sarana dan prasarana menurut fungsinya. Yang pertama ada fungsi tidak langsung untuk pembelajaran. Contohnya tanah, kebun, pagar, tanaman, bangunan itu yang ada di sekitaran sekolah. Yang kedua ada berfungsi langsung pada saat materi pembelajaran. Contohnya ada materi pembelajaran ini untuk diajarkan di kelas. Yang kedua ada media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini alat atau bahan untuk memulai pelajaran. Selanjutnya ada fungsi prasarana. Fungsi prasarana itu prasarana yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya ada ruang kelas, laboratorium IPA, perpustakaan. Nah, itu prasarana yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua ada prasarana yang tidak digunakan saat proses pembelajaran. Contohnya kayak ruang guru, toilet, dan kantin. Nah, selanjutnya ada asas sarana dan prasarana. Nah, asas sarana dan prasarana itu adalah prinsip-prinsip dasar yang mendasari pengelolaan dan pengembangan fasilitas fisik dan infrastrukturnya yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan atau prosesnya. Nah, di sini ada proses pengelolaan sarana dan prasarana. Di sini ada perencanaan, selanjutnya ada proses pengadaan, yang ketiga ada proses pemakaian, yang keempat ada pemeliharaan dan catatan. Nah, di sini ada pencatatan. Yang pertama ada buku investasi. Nah, buku investasi ini adalah sumber informasi yang berisi panduan atau tips atau pengetahuan. Selanjutnya ada buku pembelian. Selanjutnya ada buku penghapusan. Jadi buku penghapusan ini digunakan untuk mencatat proses penghapusan aset atau laporan keuangan gitu ya. Nah, selanjutnya ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu seseorang yang dipercayai untuk mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya ada penghapusan aset. Selanjutnya ada tidak sesuai dengan zaman. Nah, jadi kesimpulan dari pengelolaan sarana dan prasarana itu sarana dan prasarana itu memiliki peran yang sangat penting gitu ya. Karena dalam mendukung proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa dan tenaga pendidik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang pengelolaan sarana dan prasarana. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.